Perkenalkan, saya Adeng Reka Pramudia. Saya sekarang lagi melaksanakan PPL Daljab kategori 2, siklus 2 di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Menurut saya, seorang siswa jika tidak dihiasi diri dengan akhlak yang mulia, maka tidak ada faidah baginya untuk menuntut ilmu. Di tempat saya mengajar, saya banyak menemukan hal-hal yang baru, terutama dalam media pembelajaran. Google Sites adalah media pembelajaran yang saya akan tunjukkan. Untuk materi pembelajaran saya, yaitu mengenai teks hikayat. Mari kita saksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sedikit pantun dari Bapak. Si Dani banyak makannya. Kalau disuruh ogah melulu. Gimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin jalannya doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Jeffrey ada? Ada Jeffrey? Ada. Empati? Zenan? Rani ada? Tidak ada? Tidak ada ya. Apa dia Alfa? Alfa? Ya, Oke, baik. Untuk siapa tadi? Randi. Randi, ya. Tolong dikabarkan kepada Randi, jangan sering tidak masuk, nak, ya. Kalau nggak masuk, pastinya pembelajaran akan ditinggal, ya. Oke, baik. Ketika Bapak menyuruh kalian menunjukkan yang ada di wajah kalian, misal mata, itu harus sesuai dengan ucapan Bapak, ya. Kalau salah berarti dia kurang konsen, ya. Jadi Bapak putar gini, Bapak bilang mata. Nah, tunjuk ke mata. Oke, siap semuanya, tangannya gini. Oke, diputar ke kanan, putar kayak gini, tunjuk ke mata. Oke, semuanya udah konsen sekali, ya. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk. Masuk ke materi kita, anakku. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan apa sih cerpen, apa sih hikayat. Ya sudah, ya? Sudah. Nah, sekarang Bapak mau ngetes. Siapa siswa yang masih ingat terkait dengan materi kita kemarin, bagaimana perbedaan antara hikayat dan cerpen? Siapa kira-kira siswanya? Saya Pak. Oh, kamu. Silakan. Jadi perbedaan antara teks hikayat dan teks cerpen itu ini teks hikayat, teks yang berisi cerita tentang kerajaan dan tidak lepas dari konflik permasalahan, biasanya diselesaikan tidak jauh dari perselisihan antara kerajaan dan golongan. Sedangkan teks cerpen berisi tentang cerita perbedaan sosial dan budaya yang dibuat atau diceritakan pada saat cerita tersebut terjadi. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk mana? Silakan Vina untuk menceritakan cerita yang pernah diceritakan oleh orang tuanya. Ya, di sebuah kota yang bernama Mentok memiliki kisah legenda yaitu Batu Balai. Cerita tersebut dimulai dari seorang ibu yang memiliki anak yang bernama Badrul. Mereka hidup serba tidak berkecukupan. Mereka bekerja sebagai petani dan berkebun. Suatu saat Badrul sudah tidak sanggup lagi dengan keadaan yang dia miliki. Lalu dia berniat untuk merantau ke negeri Malaka. Satu kelompok itu terbentuk dari lima anggota. Sekarang bentuklah kelompok dan buatlah meja kalian seperti bentuknya kelompok. Ya, silakan, ayo bentuk. Kalian di sini akan bekerja sama
yaitu mengidentifikasi karakter tokoh, ya. Karakter tokoh, di sini ada perintah yang linknya sudah Bapak share ke kalian, ya. Linknya sudah Bapak share, silakan link tersebut, kalian silakan jadikan acuan. Ada penggaris kelompok semuanya? Ada? Ada? Ya, kalau ada? Kayak buku. Nah, ini ada nih temannya. Oke, sip. Nah, di sini ada perintahnya, silakan kalian tulis nama tokoh yang ada di sini. Yang ada di bawahnya yaitu mengenai hikayat si miskin. Kalian cari nama tokohnya, kemudian karakter tokoh. Karakter tokoh itu ada berapa, Nak? Ada 3, kemarin kita jelaskan ya apa? Antagonis, protagonis, sama figuran. Kalau antagonis bercerita tentang yang jahat, protagonis baik, kemudian figuran tuh ada biasanya apa? Ya, orang yang jarang diceritakan tapi sebagai peran pembantu. Oke. Berikutnya yaitu masalah yang dihadapi tokoh. Setiap hidup ini pasti ada masalah ya. Pasti. Nah, masalah apa saja yang dihadapi si tokoh, lalu cara tokoh menyelesaikan masalah itu seperti apa? Ya, cara dia menyelesaikan masalah. Oke, jadi ada berapa pekerjaan? 2. Oke, siap bekerja? Semangat semuanya? Semangat. Oke, tepuk tangan dulu. Plot cerita, jalannya cerita yang mau kalian buat seperti apa? Oke, baik. Plotnya kalian silakan baca terlebih dahulu ceritanya. Ketika kata-kata yang menurut kalian sulit dipahami, kalian cari artinya, ya. Kemudian ketika sudah mendapatkan artinya, kalian mulai susun kembali ceritanya dari awal, tengah sampai akhir. Kemudian kalian ceritakan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa kalian sendiri ya, bukan menggunakan bahasa Melayu. Seperti apa, Nak? Sudah paham? Sudah, terima kasih. Sudah. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mengidentifikasikan karakterisasi pada teks hikayat. Nama tokoh yang pertama, si suami, si miskin, bersifat penyabar dan berani pantang menyerah. Masalah yang dihadapi tokoh, mencari buah mempelam dan istrinya menolak buah dari pasar dan hanya ingin buah dari taman raja. Cara tokoh menyelesaikan masalah, pergi menghadapi raja lalu bersujud dan meminta ampun untuk meminta buah mempelam dengan alasan untuk dimakan. Yang tokoh kedua, si istri Ratna Dewi, tokoh cerewet dan egois. Masalah yang dihadapi tokoh sedang hamil yang ingin mengidam buah mempelam dari taman raja dan tidak ingin buah yang dari pasar. Cara tokoh menyelesaikan masalah, menangis supaya bisa menggerakkan hati suaminya untuk berani menghadapi raja untuk meminta buah tersebut. Tokoh yang ketiga, seorang raja Maharaja Indradewa, tokoh tegas dan baik hati. Masalah yang dihadapi tokoh, seorang miskin yang datang ke kerajaannya untuk meminta buah dari taman raja. Cara tokoh menyelesaikan masalah, memberikan buahnya setangkai. Tokoh keempat, si pedagang buah mempelam dan orang pasar lainnya. Tokoh baik dan memiliki rasa simpati yang tinggi. Masalah yang dihadapi tokoh, si miskin meminta barang yang sudah terbuang dan sebagian orang pasar merasa kasihan melihat si miskin. Cara tokoh menyelesaikan masalah, memberikan buah mempelam, memberikan nasi, memberikan buah-bahan, ada juga yang memberikan baju. Itu saja dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Nah, di sini yang pertama ada nama tokoh. Nama tokoh yang pertama yaitu si miskin. Karakter tokohnya itu gigih. Masalah yang dihadapi tokoh yaitu istrinya mengidam buah mempelam yang ada di taman raja. Cara tokoh menyelesaikan masalahnya dengan cara dia mencoba meminta buah di pasar terlebih dahulu. Setelah itu dia meminta ke raja. Tokoh yang kedua yaitu istri si miskin. Karakternya mudah menangis atau sedih atau juga sensitif. Masalah yang dihadapinya, dia hamil kemudian mengidam, mempelam di taman raja.
Cara tokoh menyelesaikan masalahnya dengan cara meminta pada suaminya. Untuk tokoh yang ketiga yaitu Maharaja Indradewa. Karakter tokohnya itu baik hati. Masalah yang dihadapi tokoh itu adalah si miskin meminta buah mempelam yang ada di taman raja. Cara tokoh menyelesaikan masalahnya dengan cara memberikan si miskin buah mempelam setangkai yang ada di taman raja. Begitu saja presentasi dari kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Jadi kami akan menjelaskan tentang identifikasi karakterisasi. Jadi 1. Nama tokoh si miskin. Karakter tokoh saya dan peduli dengan istri atau protagoni. Masalah yang dihadapi tokoh, masalah dengan perekonomian, kemiskinan, dan menanggung beban istri. Cara menyelesaikan masalah dengan cara si miskin meminta bantuan kepada pedagang buah dan raja. Nama tokoh kedua, istri si miskin, manja dan banyak keinginan atau antagonis. Masalah yang dihadapi tokoh, dia hamil ingin makan buah atau ngidam buah. Cara tokoh menyelesaikan masalah dengan cara memohon agar suaminya memenuhi keinginannya. Nama tokoh 3, pedagang buah. Karakter tokoh baik hati dan mudah berempati atau tritagonis. Masalah yang dihadapi tokoh tidak memiliki masalah. Cara tokoh menyelesaikan masalah dengan membantu si miskin. Nama tokoh keempat, baik hati dan suka menolong atau protagonis. Masalah yang dihadapi tokoh, si miskin meminta buah di taman raja. Cara tokoh menyelesaikan masalah dengan cara membantu si miskin untuk mendapatkan buah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan membacakan sedikit hasil dari proses kerjaan kami. Oke, di sini dengan nama tokoh si miskin. Karakter tokohnya penyabar. Masalah yang dihadapi tokoh tersebut adalah sang istri menginginkan buah mempelam yang berada di taman raja. Cara tokoh menyelesaikan masalah. Suami datang menghadap Maharaja Indradewa dengan sujud ampun serta memohon untuk diambilkan buah tersebut dengan alasan ingin dimakannya buah tersebut. Oke, di nama tokoh kedua, sang istri. Karakter tokohnya adalah cerewet dan egois. Masalah yang dihadapi tokoh, ingin memakan buah mempelam yang berada di taman raja. Cara tokoh menyelesaikan masalah, merengek ke suami agar menyuruhnya menghadap Maharaja Indradewa dan meminta buah mempelam tersebut ke Maharaja. Yang ketiga, orang yang berjualan buah mempelam. Karakter tokohnya baik hati. Masalah yang dihadapi tokoh, orang yang berjualan buah mempelam tersebut tidak tahu bahwa buah mempelam tersebut tidak dimakan sama sekali oleh istri si miskin. Cara tokoh menyelesaikan masalah, tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Memang di dalam sebuah cerita hikayat itu menggunakan bahasa Melayu sehingga kalian sangat sulit untuk mengartikan cerita tersebut. Makanya nanti untuk minggu depan ya kalian akan membuat cerpen dari hikayat yang sudah kalian baca. Kalian nanti akan buat cerpen menggunakan bahasa kalian sesuai dengan hikayat yang kalian baca. Oke, baik, kesimpulannya dari sini. Besok ya silakan kalian kerjakan tugas yang ada di bagian bawah, ada yang ada ya. Tugasnya itu kalian kerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah, nanti besok minggu depan kita kumpulkan kembali. Oke, baik. Oke, saya menyimpulkan dari pembelajaran hikayat si miskin. Di sini untuk perkataan dari cara segi bahasanya cukup sulit dimengerti, Pak. Ya, cukup sulit dimengerti, tapi setelah mungkin sempat dicari beberapa kata, kami bisa mengerti dan kemudian bisa mempelajari dari kata-kata tersebut. Oke. Kemudian setelah kami analisis lagi, kami bisa mendapatkan hasil yang cukup maksimal mungkin menurut kami
untuk di bagian beberapa cerita. Oke, sekian dari saya, terima kasih.